Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa di hari ini, kesempatan ini, walaupun hanya melalui channel ini atau melalui media sosial ini. Saya yakin dan percaya bahwa apapun itu medianya, Tuhan pasti selalu menyertai kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan atau renungan singkat saat ini, namun saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu di kesempatan ini. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, namun Kau Tuhan selalu setia ada bagi kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu yang rindu haus akan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk disirami oleh kebenaran firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan bahwa firman itulah firman yang hidup. Firman-Mu itu yang memberikan kami suatu kelegaan, memberikan kami pencerahan, pemahaman yang baru, dan menuntun setiap langkah kami. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup, yang memberikan kami suatu kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada saat ini, apapun aktivitas saudara, ada yang sedang kerja, atau ada yang beristirahat, atau apapun itu, saya percaya bahwa ketika kita mempunyai kesempatan, ketika kita meluangkan waktu kita untuk bergaul karib dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan selalu mendengarkan, dan terlebih Tuhan pasti memperhitungkan semuanya itu. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti biasanya kita belajar firman Tuhan, di mana bahwa dalam kehidupan kita ini kita perlu yang namanya orang lain, atau yang namanya bahwa hidup manusia ini tidak bisa hanya sendiri Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena memang sudah aturannya dari sana, memang sudah dari sananya, karena Tuhan sudah menetapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, namun berangkat daripada itu, bahwa bagaimana untuk menjalani kehidupan ini, bahwa ada proses yang harus dilewati oleh manusia, ada yang harus dia lakukan, ada hal-hal yang harus dia rasakan, ada hal-hal yang harus dia nikmati Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi dalam proses itu, dalam semuanya itu, bahwa ada maksud dan tujuan, semuanya punya arti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa kadangkala setiap kita ketika kita mengalami suatu proses atau suatu masalah, maka kita kadangkala menggerutu atau ada suatu sungut-sungutan di dalam pikiran kita. Karena memang pada dasarnya, pada sejatinya adalah manusia pada umumnya, mereka tidak mau yang ribet-ribet, mereka tidak mau yang susah-susah, mereka maunya yang gampang, serba instan. Apa yang ada di benang pikiran mereka, apa yang mereka mau, itu yang harus terjadi dalam pikiran mereka. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebanyakan apa yang kita pikirkan itu tidak sebanding lurus apa yang dengan terjadi. Nah, itu semuanya adalah berbalik kepada proses. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir atau punya rencana untuk dimana saya mempunyai sesuatu yang, atau mempunyai suatu usaha. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika saudara mempunyai usaha, pikiran saudara di sana bahwa usaha saya ini harus terus menerus ada peningkatan, ada kemajuan. Contoh begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita memulai suatu usaha atau memulai suatu, misalnya contoh usahanya adalah berjualan atau berdagang. Nah, untuk membangun ini Bapak Ibu Saudara, untuk bisa mencapai apa yang kita pikirkan, mencapai suatu target atau mendapatkan suatu keuntungan, maka ada tahap demi tahap yang harus kita lewati. Ada proses demi proses, tidak langsung begitu aja ketika kita baru buka langsung banyak
atau langsung banyak yang laku. Bapak Ibu Saudara yang perlu saya kasih tahu bahwa memang dalam memulai suatu usaha ini ada hal-hal yang harus kita lalui. Artinya adalah kita merintis Bapak Ibu. Dimulai dari tahap nol. Biasanya dari nol ini kita sering ketemu di pom bensin Bapak Ibu Saudara. Biasanya kalau petugas pom bensin mengatakan begini, kita mulai dari nol ya Pak ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih bahwa memang untuk memulai sesuatu itu memang harus dimulai dari tahap dari nol, dari dasar Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada proses. Prosesnya itu Bapak Ibu Saudara, kadang cepat, kadang lama. Prosesnya itu sakit, bukan enak. Nah, ketika kita mampu melewati semuanya itu, bahwa memang pada ujungnya ada hasilnya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita setia menikmati proses itu, kita setia, kita taat pada proses itu, kita melewatinya dengan sukacita bukan dengan sungut-sungut. Kita melewatinya, kita menjalankan dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Sekalipun memang jualan kita sepi Bapak Ibu Saudara. Contohnya, atau hanya dalam sehari laku 1 atau 2, laku 3. Tapi di balik itu Tuhan sedang menyediakan, Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih baik daripada itu. Karena Tuhan tahu kapasitas, kualitas, kekuatan kita itu Tuhan sudah tahu. Dan sampai di mana waktunya kita bisa sedia. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa memang waktu Tuhan itu adalah pas pada waktunya. Bukan pas pada waktunya kita Bapak Ibu Saudara, pada waktunya Tuhan. Tepat pada waktu. Namun kadangkala Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang di luar sana yang menggerutu, sudah mulai bersungut-sungut ketika memulai usaha, yang dimana awalnya semangatnya luar biasa tadi ketika dia membuka jualan, dia mau berjualan, saya mau jualan ini, saya bikin skala segala macam. Namun pada kenyataannya ketika dia menjalankan, karena dia tidak dia mau melewati proses itu, apa yang terjadi? Maka dia adalah menggerutu Bapak Ibu, sungut-sungut yang dirinya. Nah, untuk hal itu kita belajar dalam satu firman Tuhan di mana Tuhan memproses dia Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dia mengalami kejatuhan atau mengalami suatu luka yang dari kecil Bapak Ibu Saudara, sehingga dia tidak seperti manusia pada umumnya. Nah, dari mana firman Tuhan ini? Yaitu kita belajar Bapak Ibu Saudara di dalam Markus pasal 8, yang dimana nanti di sana bercerita tentang seorang yang lumpuh Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, untuk sebelum itu saya mau menyampaikan kepada kita bahwa iblis tahu Yesus akan datang kembali, tetapi yang iblis tidak tahu adalah kapan waktunya itu Yesus datang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang kuasa-kuasa iblis ini memang pintar, dan dia memang tahu bahwa Tuhan Yesus itu pasti akan datang kembali. Tetapi yang dia tidak tahu adalah sampai saat ini, dan dia tidak memang tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kapan waktunya Yesus datang itu. Nah, sehingga karena dia tidak tahu kapan waktunya Yesus datang, dan dia memakai berbagai cara Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dia memakai berbagai cara seperti media sosial saat ini. Kita melihat media sosial saat ini banyak orang salah menggunakan media sosial. Bukan berarti media sosial ini salah Bapak Ibu Saudara, tidak baik, bukan berarti begitu. Tetapi media sosial ini sebenarnya baik. Tetapi ada orang-orang yang tidak bisa mengendalikan media sosial ini. Contoh Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat saat ini banyak yang mencaci maki di luar sana. Dikit-dikit dihujat, dikit-dikit apa segala macam. Bahwa mereka tidak tahu bahwa iblis sedang memperalat mereka melalui media sosial untuk menyampaikan hal-hal yang buruk. Mereka tidak tahu bahwa di balik itu adalah iblis sedang bersukacita bahwa dia punya pasukan ini. Nah, bukan hanya itu juga saudara yang terkasih.
ada juga dengan lewat lingkungan kita, lewat saudara-saudara kita, lewat tetangga kita, atau berbagai macam Bapak Saudara. Iblis itu bisa memakai berbagai cara Bapak Saudara. Atau kita melihat sekarang ini kondisi saat ini dunia Bapak Ibu, yang dimana sedang dilanda satu wabah COVID-19 atau COVID-19 Corona. Nah, kita melihat bahwa ada banyak orang sekarang ini mengupload di media sosial yang membuat orang-orang paranoid, membuat orang-orang yang melihat atau membaca menontonnya takut, gelisah Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang terjadi saat ini? Kebanyakan orang takut Bapak Ibu Saudara, hanya melihat dengan postingan-postingan media sosial yang tidak sesuai dengan fakta. Tapi bukan berarti semuanya berita-berita di media sosial itu tidak berfaedah, tetapi ada yang juga hanya sebagian Bapak Ibu Saudara, hanya sebagian. Tapi sebagian ini kadang-kala ini dikacau terus. Ini orang-orang yang tadi dikuasai oleh iblis, Bapak Ibu Saudara, sehingga orang-orang yang membacanya buat ketakutan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, balik kita termakan jebakan-jebakan iblis Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang percaya pun kita kemakan jebakan ini. Kadang-kala kita terjerumus dengan seperti ini, sehingga kita menjadi takut Bapak Ibu Saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan sekarang ini yang takut dengan wabah-wabah ini Bapak Ibu Saudara, sehingga mereka iman kepercayaan mereka kepada Tuhan hilang Bapak Ibu. Tapi yang dikuasai adalah kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Bagaimana hidup saya nanti kalau gimana corona ini segala macam? Bagaimana ke ekonomi saya? Memang Bapak Ibu Saudara kita pikirkan, tapi jangan sampai kekhawatiran atau ketakutan itu dikuasai, pikiran kita dikuasai Bapak Ibu Saudara. Kalau kekhawatiran, ketakutan yang ada dalam pikiran kita, sehingga semua yang ada di benak pikiran kita hal yang baik itu semuanya hilang Bapak Ibu. Tetapi kalau kita dikuasai oleh penuh sukacita, rasa syukur, dengan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menolong kita. Apa yang kita rencanakan Tuhan pasti menuntut, Tuhan pasti membuat hasil Bapak Ibu. Ingat, asalkan kita tetap setia mengandalkan Dia. Bukan berarti kita percaya kepada Tuhan, apa yang kita inginkan lalu Tuhan langsung kasih, tidak. Kembali lagi bahwa ada proses di dalamnya, yaitu kita taat, kita setia kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai sepertinya kita ini tidak beriman Bapak Ibu Saudara. Tadi kita khawatir, seolah-olah di situ kita tidak beriman, kita tidak mempunyai iman kepada Tuhan. Padahal kita mengaku bahwa kita adalah orang benar, orang percaya, orang yang punya iman kepada Tuhan Yesus. Namun pada kenyataannya ketika ada suatu goncangan, nah mulai goyah itu. Ini yang namanya kena jebakan iblis Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, artinya bahwa di sini iblis sedang memperbesar masalah. Iblis sedang memperbesar masalah sehingga pikiran kita, sehingga kita sebagai orang percaya, kita sebagai manusia terus kita pikirkan itu, dan akhirnya kita dikuasai oleh rasa ketakutan. Tetapi sehingga nanti akhirnya Bapak Ibu Saudara kita menanggapi masalah itu lebih besar. Pada kenyataannya masalah itu hanya segelintir saja Bapak Ibu Saudara, hanya kecil. Tapi kan kita dikuasai oleh rasa kekhawatiran tadi, maka kita menanggapi, masalah itu sangat besar. Masalah hidup saya sangat banyak, rintangan saya sangat banyak. Kenapa Bapak Ibu Saudara sampai ada kata-kata itu? Karena memang kekhawatiran yang menguasai hidup kita, bukan lagi iman kepada Tuhan. Nah, ini artinya bahwa
iblis yang masih berkuasa dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Yesus yang pernah menyembuhkan seorang buta tadi yang di dalam Markus pasal 8 yang kita bahas ini. Kita belajar di mana Yesus menyembuhkan orang buta ini. Di mana dia ada di sana, keberadaannya yaitu salah satu kota itu kota Betsaida, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di sana Yesus mau menyembuhkan orang buta di sana, Bapak Ibu. Nah, kita baca ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perhatikan ayat ini. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Artinya bahwa sebelum Yesus dan murid-murid ada di Betsaida, maka mereka sedang di mana? Yaitu mereka sebelumnya ada di suatu tempat melakukan suatu pelayanan atau melakukan suatu mukjizat, Bapak Ibu Saudara. Setelah mereka selesai dari tempat ini, maka mereka berpindah, mereka menuju ke kota Betsaida ini. Artinya bahwa mereka sedang berjalan menuju kota Betsaida ini, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang menemani Yesus pada saat itu? Yaitu ke-12 muridnya. Nah, yang lebih menarik lagi, Bapak Ibu Saudara, bagian B-nya. Perhatikan baik-baik. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Dia di sini adalah orang buta tersebut. Pertanyaan Bapak Ibu Saudara, orang buta pasti tidak bisa berjalan. Tetapi bagaimana orang buta ini bisa berjalan? Harus adanya menuntunnya, yang membawanya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini di sini hal menarik, Bapak Ibu Saudara. Di situ orang membawa, artinya bahwa orang buta ini sedang berjalan dan dibantu oleh orang-orang di sekitarnya. Bisa kita bilang saudara, keluarga, tetangga, atau teman, atau sahabat, kerabatnya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, kita melihat orang yang membawa orang buta ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat, mengkaji lebih dalam, bahwa orang yang membawa ini adalah benar-benar menolong, ada kerinduan di dalam dirinya, supaya orang buta ini bisa sembuh seperti dia, atau seperti manusia pada umumnya. Dia rindu, dia ingin orang buta ini supaya sembuh, supaya dia bisa melihat, supaya dia bisa melakukan aktivitas seperti manusia pada umumnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadangkala kita melihat orang yang di pinggir jalan, kita menemukan orang-orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan. Ada banyak, Bapak Ibu Saudara, yang cuek, atau jangankan orang-orang di pinggir jalan, Bapak Ibu Saudara, kadangkala di keluarga atau di saudara pun kadangkala tidak mau bantu, Bapak Ibu Saudara, tidak mau tahu, atau artinya adalah masa bodoh. Ya udahlah, biarin aja, hidup saya, hidup dia, biarkan aja dia nikmati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadangkala di sekeliling kita sebagai orang percaya saat ini kadangkala saling cuek, saling tidak ada tolong menolong, terutama di kalangan milenial saat ini atau generasi Z, generasi muda saat ini, Bapak Ibu Saudara. Yang dimana generasi saat ini adalah mereka dikuasai oleh gadget, Bapak Ibu Saudara, atau di mana apa yang mereka lakukan di sana adalah mereka bermain game. Yang kita tahu games itu seperti Mobile Legends, Free Fire, dan segala macam, masih banyak game saat ini. Coba kita perhatikan di tempat tongkrongan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Memang banyak di sana anak-anak muda yang sedang nongkrong. Bagus, ada suatu kerjasama di sana, kebersamaan. Tapi saya melihat saat ini, Bapak Ibu, berbeda dengan zaman dulu, sebelum ada gadget, Bapak Ibu Saudara. Saya juga dulu masih bukan anak kota, Bapak Ibu Saudara. Saya anak desa tuannya. Dulu kalau kita nongkrong itu nggak pegang HP, nggak ada macam-macam, segala macam, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nongkrong itu biasanya kita
bicara, cerita-cerita, canda-canda, Bapak Ibu Saudara, tukar pikiran. Kadang juga kita ya yang namanya bercerita tentang kehidupan lah. Jadi istilahnya nongkrong begitu ada faedahnya, Bapak Ibu Saudara. Bisa itu terlihat yang namanya kebersamaan. Nah, kita melihat saat ini kalau ada pemuda-pemudi nongkrong saat ini, kita melihat kesibukan mereka apa. Yang satu pegang HP, artinya masing-masing saling sibuk sendiri. Seolah-olah jarak mereka itu, Bapak Ibu Saudara, 1 kilometer, padahal hanya sejengkal, hanya beda kursi aja, Bapak Ibu Saudara. Nah, artinya bahwa ini sedang terjadi yang namanya saling cuek, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa saudara nongkrong? Untuk apa saudara duduk-duduk di situ kalau hanya main game yang tidak karu-karuan atau mabuk-mabukan, judi-judian di sana? Untuk apa? Karena saya tahu, Bapak Ibu Saudara, di tempat mabuk-mabukan, judi-judian itu yang dipikirkan adalah bukan orang lain, hanya diri sendiri. Dan pada akhirnya pun nanti kalau misalnya di tempat kedai-kedai tua itu, memang ujung-ujungnya pasti ada perkelahian, selisihan, kesalahpahaman. Akhirnya ada rasa sakit hati, Bapak Ibu Saudara. Nah, kembali lagi pada ayat ini, bahwa ini adalah orang yang benar-benar rindu supaya orang buta ini, orang yang mempunyai kelemahan ini, mempunyai kekurangan ini, dia rindu supaya dia bisa menikmati selayaknya. Bagaimana itu selayaknya sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa dia mengatakan di sana, dia memohon supaya Yesus menjamah. Dia meminta supaya Tuhan menjamah, menyembuhkan orang buta ini. Tuhan tolong. Artinya bahwa bukan hanya sekedar dia membawa orang buta ini, tapi memang keluar dari hati dan benar-benar dari dalam hati dan pikiran, sehingga dia bisa membawa orang buta ini, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita membantu orang lain, Bapak Ibu, hanya dengan mencari muka, atau kita menuntut balasan. Ada banyak orang di sana yang mau bantu, tapi yang menuntut balasan kembali itu, Bapak Ibu Saudara. Artinya bahwa orang seperti itu, bahwa dia bukan benar-benar membantu orang, tapi ada maksud tertentu. Kalau istilahnya ada udang di balik batu, Bapak Ibu Saudara. Atau dia membantu ada apanya, ada sesuatu. Nah, ini waspada, hati-hati yang seperti orang-orang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Jangan kita meminta bantuan, meminta pertolongan kepada orang-orang seperti ini. Jangan kita menerima bantuan, pertolongan daripada mereka. Karena kenapa? Mereka punya maksud, Bapak Ibu Saudara. Mereka punya maksud tertentu di sana. Contoh saat ini, ada orang-orang lah di luar sana yang mereka mau membantu keluarga-keluarga yang menengah ke bawah, Bapak Ibu Saudara, atau yang miskin. Saya mengatakan di sini, mereka mau membantu orang-orang di sana. Mereka mau memberikan sembako. Tapi apa tujuan mereka? Mereka ingin supaya orang-orang percaya ini, atau orang-orang ini, mereka mau mengikut mereka atau ajaran mereka. Ada sedang terjadi saat ini, Bapak Ibu Saudara. Sedang mereka kerjakan saat ini. Jadi kita sebagai orang percaya, dimanapun saudara berada, siapapun yang menonton saat ini, terus kuatkan hidup. Perhatikan orang-orang seperti ini. Kalau ada orang yang membantu, menolong kamu, dia mengatakan saya mau bantu kamu, tapi kamu harus ingat, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah sekali-kali kamu terima pertolongan dari orang itu. Jangan sekali-kali kamu terima bantuan dari orang, karena dia punya maksud yang jahat, dia punya maksud tertentu yang di luar dari pikiran kita. Artinya bahwa dia tidak ikhlas untuk membantu semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa ini adalah satu contoh kepada kita, gambaran kepada kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang Yesus memberikan suatu contoh yang lebih efektif, lebih tepat kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika saudara melihat keluargamu, saudaramu sedang dalam kesusahan,
membutuhkan pertolongan, bantu dia dengan praktis. Ketika saudara tidak bisa bantu dengan secara materi, bantu dia dalam doa, bawa dia dalam doa, rangkul dia, karena hanya itu melalui itu. Mungkin dengan melalui itu saudara dia bisa diberkati Tuhan. Mungkin dengan melalui itu dia bisa ditolong oleh Tuhan. Dia bisa mendapatkan jalan keluar. Jadi itu udah lebih dari cukup, saudara. Kadang-kala kita merasa gengsi saat ini, merasa minder karena kita tidak mempunyai apa-apa untuk menolong orang itu. Padahal kita memang ada hati, ada kerinduan untuk menolong orang itu. Tapi kemampuan kita secara material, secara fisik terbatas. Tapi ingat, bantu dia dalam doa, motivasi dia, kasih nasihat, ajari dia untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi artinya bahwa di dalam diri orang ini bahwa dia memang mempunyai suatu kepedulian, dia mempunyai suatu keprihatinan kepada orang lain. Kita melihat di dalam diri orang ini bahwa ada rasa peduli, rasa kasih, rasa ibah di dalam. Nah, saya mau katakan bahwa tanpa rasa peduli atau mau menolong, saya mau katakan kepada kita, jangan kita mengaku sebagai orang percaya. Jangan kita mengaku sebagai anak Tuhan. Jangan kita mengaku sebagai anak-anak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini artinya bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita ada saat ini, apapun posisi kita, apapun keadaan kita, kita harus membantu dan menolong orang lain. Ketika kita melakukan itu, ketika kita menolong orang lain, artinya adalah kita pun sedang melayani dan memiliki kepedulian terhadap sesama kita. Dan hati kita juga, Bapak Ibu Saudara, pasti ada di situ. Jadi supaya ada sesuatu terjadi dalam kehidupan orang. Jadi artinya bahwa kita peduli, kita memang melakukan, tapi hati kita tertuju kepada pertolongan. Kita tertuju kepada kepedulian, tertuju kepada orang. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa memang ini adalah tugas kita sebagai anak Tuhan, tugas kita sebagai orang percaya. Nah, lanjut Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang ini diproses oleh Tuhan. Tadinya kita ayat 22 tadi ada orang lain yang membawa dia ke hadapan Yesus. Nah, saat ini dalam ayat 23, apa yang Yesus lakukan? Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika orang buta ini tadi sudah dibawa ke hadapan Yesus, bertemu dengan Yesus di Betsaida, lalu yang Yesus lakukan adalah dia memegang tangan orang ini, lalu dia membawa ke suatu tempat. Artinya bahwa dia tidak melakukan mukjizat di tempat orang banyak situ, karena di tempat di mana Yesus berada pada saat itu bersama-sama dengan muridnya adalah sangat banyak, ada kerumunan orang banyak, karena di mana mereka mendengarkan berita tentang Yesus, di mana mereka mendengarkan di mana Yesus, mereka berbondong-bondong mengikut Yesus, Saudara. Nah, ini adalah suatu hal yang menarik, Bapak. Kenapa Yesus tidak mau melakukan atau menyembuhkan orang buta ini di tempat itu? Kenapa dia harus pergi ke suatu tempat atau membawa orang buta ini ke suatu tempat di tempat yang sepi atau di mana mereka hanya berdua, Bapak Ibu? Bukan banyak di sana, mereka hanya berdua. Nah, ini adalah hal yang menarik. Ini adalah suatu hal yang menarik yang harus kita tahu, Bapak Ibu Saudara. Kita harus tahu dulu, kenapa Yesus tidak mau melakukan mukjizat di Betsaida ini, Bapak Ibu Saudara.
Saya mau katakan bahwa kota Bethsaida ini adalah salah satu kota yang dikutuk oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ini alasan kenapa Yesus tidak mau melakukan mujizat di kota ini. Kenapa Yesus tidak mau menyembuhkan orang buta ini di Bethsaida ini? Karena salah satu kota yang dikutuk oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Ada 3 kota yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, Kapernaum, Korazim, dan Bethsaida, Bapak Ibu Saudara. Kota ini sudah dikutuk oleh Tuhan Yesus. Nah, bukan berarti dari kota-kota ini, bukan berarti mereka tidak pernah mengalami mukjizat, mereka tidak pernah mendengarkan berita tentang Yesus. Malah di sini banyak Yesus lakukan mukjizat, banyak yang Tuhan perbuat di sini. Bahkan di antara para muridnya pun ada yang berasal dari kota Bethsaida ini. Seperti Simon Petrus, ada lagi murid-murid lain. Lalu kenapa, pertanyaannya saat ini? Kenapa? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata kota Bethsaida, orang-orang di Bethsaida adalah keras kepala, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Bethsaida ini, mereka hanya mengejar mujizatnya saja, Bapak Ibu. Mereka hanya mengejar mujizat. Mereka tidak mau, Bapak Ibu Saudara, menikmati proses. Makanya banyak mujizat Tuhan lakukan, menyembuhkan orang-orang sakit di sana, orang lumpuh, banyak. Tapi apakah mereka percaya sampai saat sampai Tuhan membuka? Nah, ini alasan kenapa Yesus tidak mau melakukan itu. Nah, ya siapa juga kalau kita sebagai manusia aja, Bapak Ibu Saudara, kita menegur orang yang melakukan kesalahan namun tidak dia mendengarkan, dia terus mengulang kesalahannya itu, lalu kita terus menasihati dia. Saya kita percaya, Bapak Ibu Saudara, pasti juga bosan juga, malah yang terjadi adalah kesal sendiri juga, Bapak Ibu Saudara. Pasti. Makanya Yesus tidak mau. Udahlah, cukuplah sampai di situ. Cukuplah mujizat yang saya lakukan di tanah kamu, di kota kamu. Atau juga kamu nggak percaya, atau juga kamu nggak mau ikut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah alasan. Nah, ini ada hal menarik. Kadang-kala ada orang saat ini, Bapak Ibu Saudara, dia mendengarkan ada acara KKR. Dikasih tema di KKR itu, datanglah dan hadirilah KKR kesembuhan. Datang berbondong-bondong. Dia melihat, apalagi kalau yang pembicaranya yang terkenal, Bapak Ibu Saudara. Datang. Tahu, Bapak Ibu Saudara, ada saat ini ada orang-orang seperti ini, di mana mereka hanya mau mengejar mujizat itu. Pasti di KKR ini nanti ada kesembuhan. Saya datang. Ini saya ada sakit perut atau apa gitu kan. Kita nggak tahu, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika dia datang menghadiri acara itu, maka yang terjadi penyakitnya tidak sembuh. Lalu apa yang ada dalam pikirannya? Pasti kekecewaan. Pasti ini orang ini begini segala macam, dibicarakan bapak segala macam. Ibu Saudara yang terkasih, ini anak Tuhan seperti apa? Ini orangnya seperti apa? Jadi kalau kita hanya di dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya mengejar mujizat dan kita tidak mau menikmati prosesnya, saya mau sampaikan secara tegas kepada kita saat ini. Jangan mengaku sebagai anak Tuhan. Mending udahlah, tinggalkan aja. Pintu terbuka. Buat apa? Kalau dalam hidup kita ini hanya mengejar mujizat, menikmati yang enak-enak, tidak mau proses. Saya saat ini sedang diproses oleh Tuhan. Sedang diproses oleh Tuhan.
memang kalau kita melihat proses-proses Tuhan ini, saudara, sakit memang, tapi ingat, ada satu hal yang perlu kita ingat. Tuhan tidak pernah memberikan dia di luar batas kemampuan kita. Tuhan pasti tahu kita mampu melewati itu. Nah, jadi artinya nikmati aja, santai aja, relax aja. Buat apa? Tuhan pasti menolong kita. Misalkan syukurin aja. Saya saat ini sedang dalam tahapan prosesnya Tuhan. Saya sangat percaya. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah saya. Saat ini keluarga saya sedang dilanda dengan kami anak-anaknya saat ini sedang susah mencari pekerjaan. Nah, sebagai orang tua sudah mulai tua, baru kami mampu lagi dari mana bisa dapat untuk melunasi pekerjaan utang ini? Kami tidak kuat, kami tidak bisa. Kami tetap berserah kepada Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan pasti menolong kami. Jadi Bapak dan Saudara, hidup ini seperti roda, kadang naik, kadang turun. Hidup ini berputar terus. Bukan berarti grafik kehidupan ini langsung naik baru, tapi ada grafiknya, turun naik baru. Kadang naik turun, naik turun. Lalu kalau kita sebagai orang percaya, ketika kita naik lalu turun Bapak Ibu Saudara, tapi ada yang kudus dalam diri kita yang mengingatkan kita, lalu kita berbalik, lalu kita naik, lalu kita bersama Tuhan. Begitu terus. Nah, seperti orang ini tadi, lalu yang meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah suatu sangat lucu menurut saya Bapak Ibu Saudara, di mana mukjizat yang Yesus lakukan ini tidak pernah dilakukan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Di mana caranya adalah meludahi. Bapak Ibu Saudara, ketika dia memegang tangan orang buta ini, dia membawa ke suatu tempat, mereka hanya berdua di sana. Lalu yang Yesus lakukan di sana adalah apa? Yaitu dia meludahi mata orang buta itu. Setelah dia meludahi lalu dia berkata, sudahkah kau lihat sesuatu? Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau baca sekali lagi ayat firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-23. Yesus memegang tangan orang buta ini dan membawa dia keluar kampung. Lalu Yesus meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sedang melakukan suatu hal yang lazim Bapak Ibu Saudara, yang tidak atau di luar di dalam pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kenapa Yesus tidak mau melakukan mukjizat di kota Bethsaida ini? Artinya adalah karena Yesus sudah tahu orang-orang di Bethsaida ini seperti apa Bapak Ibu Saudara. Jadi apa maksud dari ini semuanya yang Tuhan Yesus lakukan adalah artinya bahwa Tuhan tidak mau kita salah bergaul. Tuhan tidak mau kita salah berteman kepada orang-orang yang tidak membangun diri kita Bapak Ibu Saudara. Artinya adalah orang buta ini Yesus tidak mau terpengaruh dengan orang-orang Bethsaida tadi. Dan kita tahu bahwa orang-orang Bethsaida ini adalah mereka hanya mau mengejar mukjizatnya saja. Mereka tidak mau prosesnya Bapak Ibu. Makanya Yesus mau membawa orang buta ini keluar dari kota Bethsaida ini. Artinya adalah bahwa dia udah tahu nanti kalau orang buta ini saya sembuhkan di tempat ini, di tengah-tengah kerumunan orang banyak ini, maka pasti yang terjadi ujungnya orang buta ini pasti menyangkal saya. Pasti hanya dia mendapatkan mukjizat saja. Artinya adalah terpengaruh.
Kadang-kala Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendapatkan didikan dari keluarga, dari orang tua, lalu ketika kita melangkah, kita mau bergaul dengan orang-orang di luar sana yang tidak pernah kita tahu Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau sampaikan bahwa ketika kita sering bergaul dengan orang-orang yang tidak selayaknya kita bergaul kepada mereka Bapak Ibu Saudara, yang terbiasa menyampaikan kata-kata kotor atau menyampaikan suatu ucapan-ucapan yang tidak enak didengar atau diikuti Bapak Ibu, ketika kita terbiasa di sana, maka otomatis ada pengaruhnya bagi kita Bapak Ibu. Pasti kita terjerumus. Kadang-kala kita mengikuti menyampaikan kata-kata itu. Artinya bahwa kita sedang terpengaruh, sedang terjerumus ke dalam hal yang tidak baik. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau kita salah bergaul. Tuhan tidak mau kita mempunyai teman, sahabat, atau kerabat yang tidak mau membangun diri kita, yang memberikan suatu pengaruh yang tidak baik, pengaruh yang buruk dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau. Tapi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindu dalam kehidupan kita, memang Tuhan tidak membatasi kita untuk bergaul, bersahabat dengan orang lain. Tetapi diingat bahwa ada pesan yang disampaikan di sana bahwa engkau harus mau bergaul dengan orang lain, tetapi ada pengaruh atau ada faedahnya Bapak Ibu Saudara. Pengaruhnya adalah pengaruh positif yang dapat membangun diri saudara dan diri orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang saat ini kita melihat pergaulan-pergaulan zaman-zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara, bebas Bapak Ibu. Terutama saya mau sampaikan kepada anak-anak muda, saya juga anak muda Bapak Ibu Saudara, bahwa ingat, masa mudamu yang menentukan masa depan saudara yang terkasih. Ketika engkau salah melangkah, salah mengambil keputusan saat ini, apalagi yang umur di bawah 20 saat ini, engkau sedang berjalan, engkau sedang ada di persimpangan jalan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang di jalan yang pertama atau di sebelah kanan jalan yang baik, jalan yang kiri, sebelah kiri jalan yang buruk. Engkau sedang ada di persimpangan itu. Ini dengarkan anak-anak muda di bawah umur 20 tahun, atau bisa tidak tertutup kemungkinan kepada yang 20 ke atas yang masih muda. Engkau sedang ada di persimpangan jalan saat ini. Ketika engkau salah melihat atau salah memilih, mengambil keputusan memilih jalan itu, maka saya pastikan itulah masa depan. Ketika misalnya, ketika engkau memilih jalan yang buruk atau jalan yang kiri tadi yang saya contohkan tadi, maka saya masuk pastikan hidupmu akan hancur, masa depanmu akan hancur. Lalu bagaimana kita tidak bisa salah mengambil keputusan tetap di jalan hidup? Pikirkan bahwa hidup saya ini masih panjang, perjalanan hidup saya ini masih panjang. Perjalanan hidup saya ini berguna untuk keluarga saya, kedua orang tua saya, untuk membanggakan orang tua, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi saya mau sampaikan bahwa kita perlu hati-hati dalam mencari persahabatan atau juga mencari pasangan saat ini, menjalin hubungan dengan atau berpacaran saat ini. Kita juga harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kadang-kala ya bukan hanya cowok matre sekarang ini yang ada juga cewek matre. Jadi kita harus hati-hati. Jadi semuanya itu memang perlu suatu kehati-hatian, kewaspadaan. Ketika kita mengambil satu langkah yang tepat, maka Tuhan pasti memberkati. Saudara yang terkasih, kita lanjut di dalam ayat yang ke-24. Bagaimana Tuhan memproses orang buta ini. Pertama tadi ada orang yang membawa dia, menuntun dia, membawa dia ke Yesus karena dia tidak bisa berjalan dengan baik. Lalu di ayat yang ke-23, di sana Yesus memegang tangannya dan meludahi tangan atau mata orang buta itu. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus meludahi, setelah Yesus meludahi mata orang buta ini? Ayat 24 mengatakan, orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku lihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini mujizat yang Tuhan lakukan, Yesus lakukan ini tidak pernah dilakukan sebelumnya. Dia meludahi, dia bertanya, sudah kau lihat sesuatu? Lalu kata orang buta ini,
Sudah saya lihat manusia, mereka sedang berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa maksud semuanya ini? Apa rencana Tuhan? Apa tujuan Tuhan untuk melakukan hal seperti ini? Artinya bahwa ketika saudara dan saya mengalami suatu masalah, ketika saudara dan saya sedang ada di dalam prosesnya Tuhan atau sedang jatuh saat ini, maka bukan berarti ketika engkau berseru kepada Tuhan, bukan artinya bahwa Tuhan terus-menerus menolong saudara. Tuhan terus memberikan pertolongan, langsung Tuhan mengangkat saudara. Tidak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ingat seperti orang buta itu. Orang buta ini dia tidak langsung disembuhkan. Kalau kita perhatikan mujizatnya sebelumnya, yang Tuhan Yesus lakukan adalah ketika ada orang lumpuh, dia hanya mengatakan, angkatlah tilangmu, imanmu yang sudah menyelamatkan kau. Maka orang lumpuh itu langsung berjalan, Bapak Ibu Saudara. Tidak banyak percakapan di sana, bukan seperti orang buta ini. Bahkan ada mujizat, kita melihat mujizat yang pertama, dia air menjadi anggur. Dia melakukan di sana. Tetapi kita melihat di sini orang buta sedang diproses oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan heran kalau doamu sampai saat ini tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan doa. Bukan berarti Tuhan tidak peduli, tidak memperhatikan saudara. Tetapi Tuhan sedang menerima atau memproses diri saudara dan saya. Karena di balik proses semuanya itu, Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih besar, yang lebih indah, yang lebih dasar daripada Tuhan, yang nanti akhirnya kita menikmati itu. Jadi bagaimana? Kita enjoy aja, santai aja, kita terus bersyukur kepada Tuhan, berharap terus kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kita merayakan kemarin Paskah, kita melihat ada kubur kosong. Artinya bahwa kubur kosong membuktikan bahwa Yesus telah bangkit. Artinya bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mau usah khawatir karena Tuhan kita maha besar. Jadi kadang Tuhan melakukan segala sesuatu dan mengizinkan proses dalam hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebab apa maksudnya itu? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa dia sedang mempersiapkan. Dia sedang mempersiapkan kita, membentuk kita kadangkala, karena dia melihat, Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara, hati dan pikiran kita ini Tuhan tahu. Artinya bahwa ketika ada proses yang kamu alami, Tuhan sudah membentuk hatimu, membentuk karaktermu, membentuk kepribadianmu lewat proses itu. Jadi ingat, Tuhan pasti menolong saudara. Jadi dibalik semuanya itu, ujung yang prosesnya itu, ujungnya pasti menyenangkan, ujungnya pasti selesai. Tidak pernah dibiarkan begitu aja, Bapak Ibu Saudara. Ujungnya pasti ada penyelesaian. Nah, kita lanjut Bapak Ibu Saudara, sama juga dengan orang muda itu. Dia melihat orang-orang seperti tampaknya pohon-pohon, Bapak Ibu Saudara. Apakah hanya sampai sebatas itu? Bukan. Kita melanjut dalam ayat 25, Bapak Ibu Saudara terkasih. Sini mengatakan, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat sesuatu dengan jelas. Nah, seharusnya Bapak Ibu, ayat 25 ini harusnya tadi di ayat 24. Nggak usah ada ayat 24 tadi. Kalau kita sebagai orang percaya, kalau kita sebagai manusia, atau kita membandingkan dengan mujizat-mujizat sebelumnya, harusnya ayat 24 itu dibuang aja. Nggak usah ada yang namanya ngapain diludahi, ngapain lagi dibawa ke suatu tempat. Kenapa dia langsung meletakkan tangannya lalu menyembuhkan orang buta itu? Jadi seperti yang saya bilang tadi, tidak selamanya Tuhan turun tangan untuk menolong saudara, tidak selamanya Tuhan turun tangan untuk mengangkat saudara ketika saudara jatuh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, artinya bahwa apa maksud dari ayat ini? Jangan cuma kita mau langsung jangan kita mau melewati proses itu, jangan kita mau melewati proses itu, dan kita tinggalkan proses itu. Karena di dalam proses itu sering saya ulang ini, bahwa proses itu enak Bapak Ibu Saudara, memang kadang sakit. Jadi artinya bahwa kalau Anda sedang diproses Tuhan, tenanglah, banyak berdiam diri di dalam doa.
bangun hubungan, bangun persekutuan dengan Tuhan, renungkan kebenaran firman, renungkan firman. Bahkan biarlah hari-harimu hanya ada di dalam Tuhan. Jangan, artinya bahwa jangan kita banyak bercerita kepada orang lain ketika kita banyak masalah. Jangan kita banyak bercerita atau curhat kepada orang-orang. Kadangkala Bapak Ibu ketika kita cerita dengan orang lain, kita menceritakan masalah kita. Kadangkala orang yang mendengar cerita kita, dia menceritakan kepada orang lain, dan akhirnya apa yang terjadi? Jadi bahan cerita orang lain. Jadi boleh kamu bercerita kepada orang lain, tapi ingat, hanya pada orang-orang tertentu Bapak Ibu Saudara. Hanya orang-orang yang kamu percayai, orang yang sudah kamu tahu, orang yang seperti apa. Nah, bagaimana setelah Yesus melakukan itu? Tahap pertama yang dilakukan, dia meludahi mata orang buta itu, tapi tidak sembuh. Karena dia tahu orang buta ini setia kepada Tuhan. Karena dia tahu hati dan pikiran orang buta ini tidak lari kepada Tuhan. Makanya dia turun tangan, dia meletakkan tangannya dan menyembuhkan orang buta itu. Jadi Bapak Ibu, apa akhirnya? Apa yang terjadi? Kita melihat di dalam ayat 26. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Ini adalah perintah tegas yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang buta itu. Setelah orang buta ini sembuh, pulih menjadi manusia biasa, manusia normal atau manusia pada umumnya, atau seperti kita saat ini, Tuhan memberikan suatu perintah yang tegas kepada dia. Baliklah ke kampungmu, baliklah ke rumahmu, dan jangan lagi tinggal di tempat itu. Bapak itu saudara yang terkasih, kenapa? Tadi saya sudah sampaikan bahwa supaya orang buta ini tidak terpengaruh dengan orang-orang gereja. Karena yang sangat berperan, yang sangat berpengaruh dalam diri kita ini adalah orang-orang lain, Bapak. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya tadi saya bilang bahwa hati-hati memilih sahabat atau memilih pertemanan. Karena ketika salah akan berdampak pada efek yang tidak baik, berdampak pada hal yang buruk. Jadi makanya Yesus menyampaikan kepada orang buta ini, jangan sekali-kali kamu tinggal lagi di kampung. Keluar dari kampung itu. Tinggalkan orang-orang itu. Jangan lagi bergaul kepada mereka. Nah, saya mau sampaikan juga di kesempatan ini kepada kita sebagai anak-anak muda. Ketika engkau sudah salah jatuh dalam pergaulan, salah dalam bergaul memilih teman, atau engkau sedang saat ini berada di dalam dunia yang namanya judi, mabuk-mabukan, pesta puas, apa itu segala macamnya merusak diri saudara, saya mau sampaikan, masih ada kesempatan, masih ada waktu, pintu terbuka. Tuhan sedang menanti saudara untuk berbalik dan bertobat kepada Dia. Artinya apa? Saya sampaikan bahwa tinggalkan pertemanan, tinggalkan semuanya itu, karena itu tidak akan menjamin kehidupan saudara, masa depan saudara baik. Karena itu adalah jadi dia memberikan dampak atau efek negatif yang bisa merusak kehidupan saudara. Kalau mungkin engkau saat ini berkata, saya tidak mampu, saya udah kayaknya dibelenggu di sini, udah diikat, udah terikat. Saya mau sampaikan, ingat, ketika engkau benar-benar mau berbalik kepada Tuhan, ketika engkau benar-benar meninggalkan zona nyaman yang merusak diri saudara, pasti Tuhan bersama. Akan hati dan pikiranmu tertuju kepada Tuhan, maka pasti kamu bisa melakukan. Mungkin engkau saat ini yang sedang merokok, tidak bisa melepaskan, seolah-olah tidak bisa melepaskan, punya kerinduan, punya niat mau melepaskan, meninggalkan. Kalau hanya sekedar niat, Bapak Ibu Saudara,
itu tidak akan pernah bisa. Tapi disertai dengan tindakan hati yang benar-benar tulus dan pikiran yang benar-benar fokus. Jadi semuanya itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita bisa melakukan, hanya saja kadang-kala di dalam diri kita ini kadang-kala lebih besar ego. Jadi seperti firman Tuhan mengatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini sedang terjadi, ini yang dialami banyak orang saat ini. Saya mau begini, tapi sekarang, tapi saya mau berubah, tapi ada tapi. Jangan lagi ada tapinya. Tapi kalau engkau memang benar-benar mau berubah, kembali kepada Tuhan, jangan pakai tapi lagi. Harus ada komitmen yang tegas. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Tuhan memproses orang buta itu. Dari awal dia dituntut oleh orang lain, lalu dia dibawa di hadapan Tuhan, dibawa, dipegang tangannya oleh Tuhan Yesus, diludahi, bang, pada akhirnya baru dijamah oleh Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, artinya memang proses yang dialami sangat sakit. Jadi saat ini mungkin engkau sedang jatuh, sedang di dalam kesusahan. Mungkin usahamu sedang, usaha ini terpuruk, tidak lancar karena keadaan saat ini, atau segala macam perekonomian saat ini, pendapatan, atau anak-anakmu saat ini, atau suami dan istrimu, atau mertuamu, atau orang tuamu. Ingat, Tuhan pasti menyertai ketika saudara menghadap. Tuhan punya rencana di balik semua. Jadi saudara yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Tetap nikmati proses Tuhan, karena proses itu sangat baik Bapak. Proses Tuhan itu sangat enak. Proses itu menyenangkan bagi kita yang menjalankannya dengan tulus. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini kita melihat, kita belajar firman Tuhan mengenai bagaimana proses Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan mentreatment kita, membentuk kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetap bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa andalkan Tuhan dimanapun saudara berada, karena hanya Tuhan satu-satunya yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu kesempatan ini kami bisa belajar firman Tuhan, di mana bagaimana Tuhan memproses kami. Tuhan, kami kadang-kala kami dalam kehidupan kami ini, kami tidak mau proses itu. Kami maunya yang instan aja tuh. Tapi oleh kebenaran firman-Mu saat ini kami menyadari dan kami mau bertobat. Kami mau benar-benar menikmati prosesmu itu, Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu telah memberitakan kepada kami bahwa proses yang dari Tuhan itu sangat menyenangkan, karena ujungnya pasti ada penyelesaian. Dan Tuhan artinya, dan saat ini Tuhan Yesus sampaikan, kami juga tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik bagi kami ketika kami jatuh, ketika kami bangkrut saat ini, ketika kami tidak bisa melakukan apa-apa, ketika kami ada dalam masalah. Kami percaya Tuhan ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang tetap kami andalkan di setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman-Mu, biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah melalui firman-Mu ini, biarlah hidup kami diubah dan dibaharui oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, dan kehidupan kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Apapun aktivitas kami, apapun pekerjaan kami setelah ini, Tuhan, kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu, karena hanya Engkau Tuhan yang selalu setia bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam.